Okay, we start our lesson today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? Yeah, thanks. I'm fine too. We meet again in English class for today for class 12C, ya. Okay. Are all the students attend the class today? Oh no, ya. Come in this. There are 5 students, ya. Sick. Arnold, Julia, Nurfaiza, Stephen, Waude. Ya, 5 orang sakit. Ada lagi? Arnold, sick, Julia, sick, Nurfaiza. Okay, before we approach our lesson material, let's we pray together. Kita berdoa dulu ya. Okay, before we start our lesson, we pray together. Pray, please. Finish. Okay, actually today is a special day because Mom Maida will join us to observe the learning process, ya. And we have 2 lesson hour till 12:30 ya, sampai 12:30 nanti. Okay, we are arrived to the lesson material about argumentative text, ya. Argumentative text. The point is debating and contrasting, ya. Poinnya adalah berdebat dan kontras, berbeda pendapat, ya. So the lesson material is asking and giving opinion. We'll have some divide this learning process to be some session, ya. Kita bagi beberapa sesi nanti. Yang pertama, the first is the lesson explanation. Bapak berikan penjelasan singkat terkait asking and giving opinion, ya. And then you will study in a group. We'll have discussion. Nanti diskusi, learning some kind of opinion, ya. Asking and also giving opinion. Nanti mempelajari beberapa poin-poin, model-model dari menanyakan dan meminta pendapat, ya. Bisa dimulai kelasnya? Bisa ya? Baik, kita lanjut ke materinya ya. Asking and giving opinion. Okay, this is the opening question ya. We continue our lesson material last meeting, ya, pertemuan terakhir. What do you think about cashless transaction? Apa pendapat kalian? Cashless transaction. Apa cashless kemarin? Pembayaran? Cashless. Berarti non tunai, ya. And then, do you agree with the statement that state cashless transaction more efficient than cash based? Do you agree? Apakah kalian setuju dengan pernyataan bahwa transaksi non tunai more efisien, lebih efektif, efisien daripada yang basisnya cash, ya? Why? Mengapa? Ya.
And then, do you know some e-commerce platform? What are they? Mention them. Apa e-commerce platform? Marketplace. Apa salah satunya? Shopee. Dan lain sebagainya ya. Kita mulai dari yang pertama dulu. What do you think? Cashless transaction. It is good or bad? Good ya. Efficient or not? Efficient. Di sini belum diminta pendapat ya, hanya memberikan belum diminta alasan, hanya memberikan pendapat singkat saja ya. Cashless transaction, efficient, then cash based. Yang kedua, do you agree? Agree or disagree? Agree. Why? Mengapa? Because we talk about the safety first. Kita bicara keamanannya. Aman atau tidak cashless? Aman? Safety ya? Oh, 50-50, oke. Never mind ya, the different opinion is proper ya, itu hal yang biasa, beda pendapat. Berarti di kelas ini ada dua pendapat, ada yang setuju bahwa cashless transaction itu lebih efisien, ada yang tidak ya. Betul bahwa sometimes cashless transaction is unsafety ya, tidak aman. Kenapa? Ketika ada hacker ya, ketika kodenya berhasil didapatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. And then do you know some e-commerce platform? Apa tadi? Shopee, the others. Tokopedia. Dan lain sebagainya. Oke ya. Kita lanjut. We continue. Then observe two pictures carefully. Silahkan diamati gambar tersebut. The first picture is people of Baduy Dalam and the second one is Baduy Luar. Do you know people of Baduy? One of ethnic in Java ya, Java Island. Kita lihat picture first. What do you think about the picture? Both of the picture are doing transaction ya. Keduanya melakukan transaksi. But what is the difference? Apa perbedaannya? Ya, the first picture, the people are doing barter transaction ya. Do you know barter? When things change to the things ya. Of course, they don't use money as a means of transaction ya. Mereka tidak pakai currency, tidak pakai mata uang, tidak ada uang di sana. Tapi barang ditukar dengan barang. Yang penting deal gitu ya. That is people of Baduy Dalam ya. People Baduy Dalam don't know about the technology ya. They want to know. They don't care about the technology ya. They still keep their own traditional ya. Mereka tetap menjaga tradisinya, tidak mau tersentuh dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman. But it's different with the people of Baduy Luar ya. They welcome to the technology ya. Mereka menerima. They use technology to help their life ya. Kan tujuan teknologi untuk membantu mempermudah kehidupan ya. Oke. So you know the difference ya. How about Baduy Luar? They use smartphone ya to scan the QR code and the others ya. Okay, then we take the lesson material. What is asking and giving opinion? Asking and giving opinion is expression used to ask or answer
respond to opinion ya. Jadi apa itu meminta atau bertanya dan memberikan pendapat? Ini adalah ungkapan untuk bertanya, asking. Mencari tahu ya, inquiry. Kemudian expressing opinion, of course answer or respond ya. When someone asks for you, you have to give respond ya. Kalau kamu ditanya pendapatmu, kamu memberikan pendapat, jangan hanya diam ya. Usually there are several verbs used including believe, reckon, think, doubt, assume, agree, or disagree. Biasanya ada beberapa kata kerja yang digunakan termasuk believe. Do you know believe? Percaya, reckon, meyakinkan ya, think, berpikir, doubt, doubtable, ragu, assume, asumsi. Asumsi itu menyimpulkan ya. Agree, setuju, disagree, tidak setuju ya. We'll study more about this expression ya. Kita akan belajar lebih jauh nanti. And then how about the social function? Apa fungsi sosialnya? Tujuan dari teks ini adalah of course to ask opinion of others ya. Tentu saja tujuannya adalah menanyakan pendapat pada orang lain. Pak, kalau yang giving ya berarti giving opinion ya. Tell your mind, your thing ya. Memberitahukan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan ya. Okay, we will study more in a dialogue ya. Dialog 1, situation full day school. Temanya sesuai dengan yang kalian jalani hari-hari ya. Full day school berarti 1 hari penuh ya sekolah. Oke, Emily and Tommy talking about full day school. Silakan dibaca dulu. Cari tahu, temukan, find out the expression of asking opinion and giving opinion ya. Cari ungkapan yang menanyakan pendapat dan memberikan pendapat. Silakan, I give you some minutes ya to read the dialogue. Yang di belakang jelas saja kan kelihatan teksnya. Silakan dibaca Stephen, Taufik. Okay, so find out which the sentence that indicate asking for opinion. Yang mana kalimat yang menyatakan menanyakan pendapat? Mention them. Sebutkan. Emily, so what's your opinion about that? That-nya mengacu kemana? That-nya itu apa? Oke, good. Full day school. Jadi, apa pendapatmu tentang hal itu? Hal itu apa? Full day school. Then, which the sentence that indicate giving opinion? Menyampaikan pendapat yang mana? Tommy, in my view, useful for... Oke, good. View itu apa sih? Pandangan. Menurut pandangan saya, pemikiran saya, it is useful. Berguna, bermanfaat untuk pembangunan pendidikan Indonesia. Any else?
Ada yang lain yang express asking opinion? Ada lagi? Yang mana? Don't you think it is too boring for them? Apa boring? What is boring? Membosankan. Ya, di sini masih ada lagi. Do you think like that? Ini this sentence means asking agreement ya. Dia meminta persetujuan. Apakah kamu berpikir seperti itu? But how about the student? Bagaimana dengan para siswa? Kita harus mikirkan itu juga, gitu ya. Don't you think? Tidakkah kamu berpikir bahwa itu terlalu membosankan, sangat membosankan? In school all day, sepanjang hari di sekolah ya, seharian. Bahasa kita gitu. Apa jawaban Tommy? No. If the teacher can bring class situation more fun. Fun? Apa fun? Menyenangkan. Tidak, sejauh guru bisa membuat situasi kelas menyenangkan ya. Poinnya apa? The student will enjoy their day in school. Enjoy? Menikmati hari-harinya di belajar di sekolah. Oke, I think you're right. Saya pikir kamu benar. Kita akan analisis jawaban kalian. Ya, di sini ya. Belum berganti. Oke. Oke, that's right ya. Your answer all are right. Benar jawabannya. So what your opinion about that? Ini askingnya, kemudian in my view adalah giving, begitu juga yang di bawah ya. Do you think like that? Kita ke dialog 2, new smartphone. Silakan dibaca. Fokusnya ke poinnya ya. What is the point? Asking and giving opinion. Okay, somebody wants to answer? Ada yang mau jawab? Satu orang tunjukkan the expression of asking opinion. Satu orang. Siapa yang mau jawab? Yang mana ungkapan menanyakan pendapat? Asking for opinion. Melsi? Do you like smartphone? Apa maksudnya? Iya. Apa kamu menyukai? Suka itu pendapat ya. Suka tidak suka itu pendapat, bukan fakta ya. It's different ya. Okay, that's right. Do you like smartphone? Apa kamu menyukai smartphone-mu? The answer? Yeah, yes, I think got more than I expected. Saya rasa saya mendapatkan lebih dari yang saya expect, harapkan, inginkan, ya. Oke. Di bawah masih ada lagi. Yang mana? What do you think about the camera? Is it good? Ya. Good or bad is different ya. Sometimes it's good for one person, but bad to the other ya. Jadi tidak itu sangat subjektif. Kata baik dan buruk itu juga kadang orang merasa itu baik, yang lain bilang buruk ya.
Oke, kita lanjut. Ada beberapa masih. Dialog 3. Choosing a dress in a department store. Memilih baju di pusat perbelanjaan ya, di department store. Baik, dari dialog 3. Jelas ya poinnya ya. Di kalimat pertama, what do you think, which one sweet to me? Ini berbagai ungkapan yang express asking for and giving opinion ya. Nanti tidak asing kalau ketemu kata seperti ini, you know, you remember ya about the expression. Baik. Ini juga di situasi 4, situation Trevor and Matt discussing issues banning smartphone in the school. Trevor dan Matt mendiskusikan kabar ya, isu bahwa akan ada pelarangan penggunaan HP di sekolah. Ya, seperti yang kalian alami ini ya. Ya, di situ ada transaksional dialog ya. Ada saling bertanya dan menjawab ya, asking and answering. Ya, poinnya di mana? Poinnya di sini. Ketika what do you think so? You see, smartphone have caused so much trouble in our class. HP menyebabkan banyak trouble. Apa trouble? Permasalahan, kekacauan di kelas kita ya. Dan dia menginterrupt pembelajaran ya. Ada yang HP-nya bunyi, ada yang sibuk sosmed dan sebagainya ya. Tuh, remember yesterday's history class that our teacher got very angry ya, interrupt by smartphone ringing many time. Dan HP-nya berdering berkali-kali ya. Oke, jadi apa harapannya? When you express or telling your opinion, you give reason ya. Tidak boleh hanya pendapat itu setuju, tidak setuju, tapi kalian tidak punya ide ya, alasannya apa. Kemudian kalau alasan tidak cukup, give example ya. Jadi opinion also complacing by reason and also example ya. Pendapat harus dilengkapi dengan alasan dan juga contoh. Contohnya di sini ada ya. Misalnya kejadian yang tempo hari, misalnya gitu ya. Oke, apa lanjut? Kita ke ungkapan-ungkapannya ya. Harapan Bapak nanti, tentu tidak semua ini mampu kalian kuasai hanya dalam 1-2 jam ya. It's impossible ya. It's need month by month ya. Berbulan-bulan kalau mau semua ungkapan ini. Tapi at least you know some, maybe 1, 2, or 3 expression ya. Expression of asking and giving opinion. Kita ke asking dulu. Kita bertanya dulu. Formal and informal. Do you know the difference? Apa perbedaannya? Formal itu untuk forum resmi ya. Forum resmi like in a
meeting ya, di pertemuan-pertemuan, ada rapat. Kalau informal, tidak resmi. You may use everywhere, every time ya. Ini bisa diartikan juga sesama teman ya. Kalau formal itu terhadap orang yang lebih tua or mungkin guru dan sebagainya ya. Bapak bacakan, diikuti. Kita mulai dari formal dulu ya. Asking opinion. Formal. Have you got any comments on? Do you have any idea? Do you have any opinion on? Would you give me your opinion on? What is your reaction to? What is your opinion about? What are you feeling about? What are your views on? Please give me your frank opinion. Baik. Beberapa nanti tinggal dilanjut ya. Mungkin yang lazim misalnya what is your opinion itu sangat familiar ya. Atau misalnya what are your feeling? Apa perasaanmu? About di sini artinya tentang ya. Kalau on itu pada, tinggal nanti case-nya apa. Yang paling umum ya, do you have any idea? Ini bisa dipakai di apa saja ya. Apa kamu ada ide, ada pemikiran, ada usul gitu ya. Sisanya nanti diberikan yang ingin ditanyakan apa ya. Singkat saja, poin yang paling mewakili ya. Please give me your franks, ya frankly speaking. Ya pendapat yang terus terang ya, tidak di berpura-pura ya. Berikan saya pendapatmu yang sesungguhnya ya, the real opinion ya. Kita ke informal. What do you think of? Ditirukan. What do you think of? What do you think about? What is your opinion? Why do they behave like that? Do you think it's going? How do you like? How was the trip? How do you think of Rina's idea? How do you feel about this diction? Ini lebih variatif ya, karena percakapan sehari-hari ya, in daily conversation. Yang atas jelas, clear, saya rasa. Misalnya ini, how was the trip? Maksudnya apa? Trip itu apa? Perjalanan, ya, that's right. Bagaimana perjalanannya? Kalau orang, ini ditanyakan pas orang baru datang ya, dari bepergian, liburan, dan sebagainya. Oke, please memorize some word ya, diingat-ingat beberapa kata. Tentu tidak harus semuanya, tapi ada poin yang kalian ambil di sini ya. Yang nanti pada saatnya dibutuhkan kalian bisa gunakan ya. Kita sekarang ke giving opinion-nya ya. Kayaknya Bill lelah, Bill. Putra Bill. Ya. Baik, kita ke memberikan pendapatnya ya. Kalau tadi ditanya, maka ini cara menjawabnya. Silakan dibaca masing-masing. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh. Silakan. Pak, personally itu apa? Berarti secara pribadi ya. Kadang dalam bahasa Indonesia kita mengatakan menurut hemat saya, menurut pemikiran saya. I personally ya. Personally, believe, consider, mempertimbangkan ya. Menurut pertimbangan saya. My own view, menurut pandangan saya.
Kemudian yang informal lebih variatif ya. Misalnya untuk memberikan penilaian ya. Ini good, nice, terrific. Ini tinggal ditambahin ya. Misalnya orang tanya, what do you think about my smartphone? Nah, I think it's good one, misalnya gitu ya. To my mind, absolutely. Ini yang betul-betul totally ya. Tidak ada keraguan, absolutely. Baik, gak merasa cukup ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, yang tidak lepas dari memberikan pendapat ya, giving opinion is also agreeing and disagreeing ya. Setuju dan tidak setuju. Nah, nanti ini bisa 100% setuju, bisa juga yang masih ragu ya, partly, sebagian. Kalau orang ngomong I totally agree with you, berarti sepenuhnya setuju, ya. Atau I couldn't agree more. Disagree-nya jelas ya, I'm afraid I disagree, I don't agree with you. Kemudian yang ini yang partly, sebagian ya. I see your point. Saya dapat poinnya, poin Anda tapi gitu ya. Atau I agree with you. However, akan tetapi you make a good point. But bla bla bla. Ini yang 50-50 ya, partly, sebagian. Tapi perlu diingat ya, remember that even though you disagree with one's opinion ya, meskipun tidak setuju dengan satu pendapat, you should express your opinion politely ya. Harus menyampaikan pendapat dengan sopan ya. Tidak boleh dengan kata yang rudeness, yang impolite ya, yang tidak sopan. Oke, poinnya sudah dapat ya. Kalau I don't think so, I don't feel the same, berarti sudah nggak masuk, sudah berbeda. Nah, kita ke vocabulary bank-nya ya, kata-kata yang ada di tadi. Yang pertama position, kedudukan. Maksudnya apakah bersebelahan ya, standby or opposite atau berlawanan ya. Kalau tidak setuju kan berarti contrasting, berbeda. Kalau sama gampang itu ya. Mudah, tapi yang dipelajari nanti how to express when you opposite ya. Wonder, ingin tahu, view, pandangan, convince, yakin, doubt, ragu-ragu. Nah, ini polite, sopan ya, impolite, tidak sopan. And then opposite, bersebangan atau bertentangan. Yang terpenting apa? Respect, menghargai ya. Bahwa beda pendapat itu hal yang biasa. Sincere, terus judgment, penilaian. Tadi misalnya Bapak sampaikan, menilai sesuatu ya. What do you think? Apa pendapatmu? Nah, berarti kalian diminta untuk judgment, menilai. Ini bergantung pada kemampuan pengetahuan juga ya. Kalau kalian tidak ngerti sesuatu, menilai susah ya. Statement, pernyataan, agreeing, setuju, disagreeing, tidak setuju. Ada 14 kata ya. Beberapa sudah familiar lah ya. Poinnya di sini agreeing, disagreeing ya. Polite, impolite. Kemudian mana lagi? Respect ya. Poinnya di respect. Menghargai nanti. Oke, let's practice.
Waktunya dipraktekkan ya. Pak carikan dulu. Oke, you will study in a group. I need 8 group ya. Saya butuh 8 kelompok. Kita lihat dulu. Dari sana 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dua. Ini berempat ya. Kemudian berapa sudah? 1, 2 di sini. Sudah 4. Berempat ya. Mana yang anu tadi? Oh, yang situ gabung aja. Ya. Yang ini satu kelompok saja ya, berenam ya. Karena di sana lebih banyak lagi 6 orang belum dapat ya. Baik, semua anggota wajib terlibat aktif ya. Nanti Bapak lihatkan dulu penjelasan nomornya ya. Baik, diperhatikan. Pay attention to the explanation. Ini penjelasannya. Yang pertama, kelompok 1 tadi nomor 1, 2, dan 3 ya. Fill in the blanks using the opinion expression give in the box below. Isilah kata-kata yang kosong dengan ungkapan yang ada di bawahnya ya. Yang ini ya. Kemudian 4, 5, dan 6. Silakan berdiskusi, tugasmu tidak hanya menjawab, meletakkan ini kemana, tapi menjelaskan juga pada temanmu nanti ya. Explain what your group get from the sentence ya. Maksudnya apa nih kata-kata ini ya? Kondisinya apa nanti dijelaskan. Kemudian yang jelas ya kelompok 1 dan 2? Oke. Kemudian yang B, below are several opinion. Some of them are valid and some invalid. Ini ada beberapa pendapat. Sebagian itu sopan, valid, dan yang lain invalid. Tugasmu memilah ya, classify the sentence belongs to what category ya. Red, merah ya. Jika red, merah. If it is impolite way of disagreeing. Jika itu merupakan apa disagreeing? Tidak setuju cara menyampaikannya impolite, tidak sopan. Tidak setuju cara ngomongnya tidak sopan berarti red.
merah, ya. Clear? Blue. Apa blue? Biru. Warnanya masa enggak kelihatan? Tulisannya, Bapak tanya warna dulu. Blue itu biru, polite way of disagreeing ya. Apa tadi disagreeing? Tidak setuju cara menyampaikannya, polite, sopan. Tidak setuju tapi sopan ngomongnya. Green, hijau, polite way of giving opinion. Memberikan pendapat dengan cara yang sopan. Yellow, kuning, memberikan pendapat dengan cara yang tidak sopan. Bapak sudah bagikan di masing-masing kelompok, bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya ya. Semua terlibat. Plus diartikan, dijelaskan di depan kelas nanti ya. Yuk, dijawab. Pilihannya hanya 3 dan 3 nomor ya. Ini kemana kelompoknya? Gabung dulu ke sini. Yuk. Soalnya di sini. Beda ya tadi ya? Beda kan? Ini 5, 6. Kalian berempat aja? Kalau gitu 1 itu aja. Ini mana tadi yang belum dapat kelompoknya? Itu berenam. Yang di sini? Ya. Gini nih kursinya Pak Sen. Geser sini, geser sini. Berempat aja ya. Saraisa tadi kah? Di situ ya. Ini berapa orang? Merah. Di sini deh. Merah. Tidak setuju, ngomongnya tidak sopan. Biru. Tidak setuju, sopan. Hijau. Memberikan pendapat, sopan. Kuning. Memberikan pendapat, tidak sopan. 5, 6, 7, 8. Iya. Merah tidak sopan, merah tidak setuju, tidak sopan. Biru tidak setuju, sopan. Tulis ini. Loh, kata-kata ini masuk kemana? Biru, merah, kuning, hijau. Ya, tapi bisa jelaskan ya. Hijau, memberikan pendapat sopan. Memberikan pendapat tidak sopan. Oke? Ngerti ya cara kerjanya ya? Ini the food is here. The food here is absolutely, apa maksudnya? Absolutely in the table kan tidak dapat dimakan. Ya. Kalau orang ngomong begitu berarti dia tidak sopan apa? Menyampaikan pendapat tapi tidak sopan. Ya, gitu ya. Ya, berarti ini masuk yang mana nih warnanya? Yellow. Ya, yellow. Tapi kalian bisa menjelaskan di depan nanti. Ini artinya ini. Oke? Ya, nah. Yang sini? Ngerti cara kerjanya?
Merah, tidak setuju, tidak sopan. Hijau, biru, tidak setuju, sopan. Hijau, menyampaikan pendapat, sopan. Kuning, menyampaikan pendapat, tidak sopan. Ini kata-kata ini masuk kemana? Nanti bisa jelaskan juga maksudnya ya. Maksud kalian. Ya, kalau ini merupakan tidak setuju dan tidak sopan ya berarti merah. Tapi kalau ini menyampaikan pendapat tidak sopan berarti kuning. Ya kan? Perhatikan yang dapat bagian B, yang dapat bagian B itu nanti kalian memilah lagi ya, itu merupakan disagreeing or expressing opinion. Pilah dulu dia masuk ke tidak setuju atau menyampaikan pendapat. Beda ya menyampaikan pendapat dengan tidak setuju itu. Kalau tidak setuju itu hanya respon dari suatu pendapat, tapi kalau menyampaikan pendapat itu pure murni ya, dia sendiri yang ngomong. Yang sini ditulis dulu ya, kalau kertasnya kurang ditulis dulu, orangnya kebanyakan. Ini soalnya nomor berapa? Oh, 456. Oke, dah, silakan ditulis. Iyalah, kan kurang, kertasnya cuma satu. Silakan ditulis dulu. Ya, tulis. 456. Apa? Believe? Percaya. Terus? That itu diartikan bahwa ya. Ya, saya percaya bahwa. Nah, dah. Yang jelas nanti bisa menjelaskan di depan ya, maksud kalimatnya apa. Yang kelompok ini sudah paham cara kerjanya? Tahu ini nyambung sama ini kan Pak, misalnya atau itu sama ini, itu sama ini. Yang mana yang nyambung? Masuk mana kategorinya? Nah, ini. I am afraid I don't agree with you on this matter. I don't agree berarti menyatakan apa itu? Aku tidak setuju. Tidak setuju yang mana? A. Antara biru dan merah. Kalau dia sopan berarti biru. Tidak setuju tapi sopan. Tapi kalau menurutmu tidak sopan, merah. Tidak setuju, tidak sopan ngomongnya. Tapi kalau nanti ada yang pendapat, menyampaikan pendapat yang ini ya. Sopan, hijau, tidak sopan, kuning. Ya, situ aja nggak apa-apa. Ayo Mukmin. Oke, using your dictionary ya, gunakan kamusnya untuk membantu find out the difficult word, kata-kata yang sulit. I give you 10 minutes ya, 10 menit cukup ya, jangan kelamaan, nanti waktunya enggak cukup. Jadi artinya itu saya mengerti kamu berasal dari mana atau berasal aja. Saya mengerti dari mana kamu berasal, tapi ya ini but lanjut ya. Ya. Begini artinya. Bukan betul. Test apa? Tester.
selera. Berarti distasteful, yang tidak, pokoknya sangat buruk lah, ya. Yang pernah saya read apa? Baca, ya. Kalau orang ngomong begitu tuh sopan enggak ngomong begitu? Ya. Ya. Bisa dijelaskan Pak? Kan I don't agree apa maksudnya? Tidak. Ya tidak setuju. Berarti antara ini ya, disagreeing atau biru atau merah. Rubbish, nonsense. Apa rubbish? Nonsense. Saya tidak setuju dengan ini. Nah, ini. Kemudian actually a matter of facts. I think we can look at it again and decide. Benarnya. Kalau orang ngomong I think berarti tidak setuju atau menyampaikan pendapat ini? Menyampaikan pendapat. Berarti antara yang hijau atau kuning. Kalau menurutmu sopan yang hijau. Kalau tidak sopan ngomongnya menyampaikan pendapat berarti yang kuning. Putra, Bill, ayo kerjakan bareng-bareng. Sudah dapat? Hah? Terus punyamu mana? Nah, sudah, coba ya. Ngerti artinya ya? Oke, good. Kalau yang ini nih kan As far as I totally agree. Nggak bisa dong. Kan? Totally agree apa artinya? Sepenuhnya setuju. Tapi di sini I will not support. Ya, berarti nggak pas. Ya kan? Ketukar nih, ada yang ketukar tuh. Coba cek. Gimana kelompokmu, Elsie? Harus melihatnya it kan dari perspektif pandangan ya, pandanganmu, pandangan kami juga. kami juga. Ya, Tapi kamu harus melihatnya dari pendekatan atau pandangan kami juga. Kan saya memahami, mengerti dari mana kamu berasal, tapi kamu harus tahu, kamu harus melihatnya dari pandangan kami juga. Oke, lanjut. Ya, yang mana? kan sangat setuju kalau misalnya bullying itu dihilangkan gitu. Ya. Bukan. Karena kalau dia sangat as far as I, sejauh yang iya, ketukar ini maksudnya tadi. Ketukar itu masih ya. Belum betul itu. Kelompok sini. Coba lihat. Ya, bisa jelaskan di depan nanti. Ini apa? Disagree. Dia tidak setuju tapi dia menyampaikan Kalau tidak setuju yang mana? Ayo, dilengkapi. Sampah. antara ini. Ya kan? Kan disagree, berarti tidak setuju. Jangan masuk ke opinion. Kalau yellow itu opinion. Menurutmu sopan enggak ngomongnya? Kalau tidak sopan berarti ke merah.
Sudah, Sabrina? Sudah Bisa? cuman kayak saya nggak bisa kalau disuruh jelaskan. Yang penting nggak sambung-sambung. Coba gimana? Coba jelaskan Bapak dulu. I'm afraid I don't agree with you on this matter. Aku khawatir. Khawatir, takut boleh, sama saja. Aku tidak setuju dengan apa yang kamu Dalam hal ini, dalam hal ini. berarti Berarti ini tuh kayak sopan kan Mister, berarti dia yang blue. Tulis itu blue. Terus I agree with you. Ini yang beberapa pada poin tertentu. Saya setuju padamu pada poin tertentu, tapi apresiasi. Saya akan menghargai jika kamu look at it from another point of view. Apa look? melihat Jika kamu melihatnya dari sudut pandang yang lain. nah, ya, that's right. So, Ini enggak. Tapi ini ya. Ya, banget kata sopan. Ini sopan, dia kan sangat. Jadi dia belum green flag. enggak, karena dia I agree with you. Oh ya, ada but-nya kan? Berarti tidak setuju itu. Ya kan? Yes. Jadi dia merah bisa. Sopan enggak ngomongnya? Menurutmu sopan enggak? Sopan. Sopan berarti Ini. lo tidak kan? I agree with you, but saya setuju denganmu, tapi berarti kan tidak setuju. Berarti yang mana? Ya, blue. Okay. That's an interesting idea, but I think your idea is much better. Interesting idea. Ide yang menarik. Tapi saya berpikir Ide kami, ide kami lebih baik. ya, Itu nggak sopan karena membandingkan. betul, that's right. Tadi yang mana? Ini. Yellow. Oke, ya. Siap? Siap maju? Satu lagi, mana else? Do you really think like that? Emang kamu menyukai bagus? Oh, ini begitu. Ini sopan kan? Ya kalau menurutmu sopan? Ya. Sudah? Satu dulu selesaikan. Yang mana? Hanya Amin. Apa? Apa? Hanya anu Pak. Kami jadi kampus ada tahun 5. Nah ini loh dua sudah kamus. Kurang banyak apa? Ada yang nulis, ada yang mencari. Tulis. Dapat satu kata ini, tulis artinya dulu. Jadi nggak diulang-ulang nanti. Mukmin tulis. Misalnya dapat kata apa? Tulis. Nanti dirangkaikan. Gitu caranya. Jadi nggak dibuka tutup terus kamusnya. Ya buka buku mau tulis. Mana yang kamu dapat kata-katanya? Anu Pak, artis Strong nggak tahu? tahun kuat Pak. Ya, Linya apa? ya dengan kuat. Maksudnya yakin sekali. Betul ya. Oh, elah. Jadi yang mana? Ini sudah. Oh, ini diisi kan gitu? Hah? Diisi kan? Oh, di apa? Diisi dulu. Apanya? Ya ini diisikan ke sini. Di sini lah. Belum. Itu oh, di tulisan apa? Ayo, sudah tulis. Pak, ini tadi aku tadi transfer ya. Ditranslate lah nanti dijelaskan. Oh, iya ya. Ayo. Yang jelaskan kalau ini kan nggak mungkin, ya. Kalau believe that nomor satu nggak mungkin lah. Masa I believe that nggak mungkin. Ya kan? Believe that nggak mungkin itu nomor satu. Yang mana? Nomor 2. Believe that. Ya, Believe that untuk nomor nomor 5, oke. Terus 5. Nih, ini strongly 6. bukan ini. Strongly 6. Ya, boleh. Ya. Baru yang strongly believe untuk ya. Diartikan ya. Harus bisa menjelaskan nanti.
Baik, 2 menit lagi ya. Bapak minta ada kelompok yang mewakili presentasi di depan. Perhatikan, biar bagus nanti ada yang baca, ada yang mengartikan, ada yang menjelaskan. Jelaskan tuh ya cuman kata-kata tersebut merupakan apa, tidak setuju dan tidak sopannya tuh di mana. Pakai bahasa Indonesia aja apa? Ya. Kamu mempunyai Hmm? You have point. poin Kamu mempunyai poinnya, maksudnya itulah pendapatmu gitu. pendapat Kamu sudah menyampaikan pendapatmu, tapi pernahkah kamu berpikir bagaimana orang miskin apa di jalanan? di jalan. Apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang hidup di jalan? Kan on the street. Kalau ini this opinion is absolutely Pendapat ini pendapat ini sama sekali tidak berguna. tidak berguna. Pendapat ini sama sekali tidak berguna. Please get out of here. Apa maksudnya? Silakan pergi dari sini. Silakan pergi dari keluar dari sini. Nah, sopan nggak ngomong begitu ya? Oke? Fadil? Ya? Getting Pak, getting. Mana? Getting apa Pak? Inilah mengapa saya masuk ke dalamnya. Inilah apa? Iyalah, ini setuju nih. Inilah mengapa saya menyetujuinya gitu lah. Ya, aku nggak tahu. Begini kan tadi Pak, kamu mempunyai pendapat tetap Ya, kamu telah menyampaikan pendapatmu. Tapi pernahkah kamu berpikir coba nanti biar bagus, ada yang membaca ini, ada yang mengartikan, ada yang menjelaskan kenapa blue. Bisa? bisa Yang baca yang lain lah, Sabrina yang artikan kan nanti bisa kan? Ngerti artinya kan? saya yang mengartikan atau saya yang menjelaskan. Ganti orang lah, jangan semua satu orang. Nah iya, Mister nih bilang saya yang mengartikan atau saya yang menjelaskan. Mengartikan aja. Terus yang menjelaskan ada bisa? Nah, ya. Siapkan ya. Kuat. Baik, karena waktunya tidak memungkinkan ya, because limited of time, Bapak ambil beberapa kelompok mewakili saja ya untuk presentasi ya. Nanti sisanya bisa dilihat jawabannya saja ya. Dari kelompok Melsi, silakan. Nomor berapa tadi? What number? Kelompok terakhir ya? Silakan. Maju. Dari berapa? 17 ya? 17. Baik, silakan disimak. Please listen to your friends presentation ya.
from number 17 to 10. 17, 18, 19, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin menjelaskan tentang nomor 17 sampai 20. Disimak dulu ya. Stop dulu kegiatannya. Silakan. Jadi jawaban kami yellow. So if it is an impolite way of giving an opinion. Karena Oke, next. alasannya dia langsung bilang bahwa makanan itu sama sekali tidak dapat, tidak berbahasa basi dan tidak menjelaskan. Dia langsung mengartikan atau mengucapkan makanan. Dari hal tersebut kami menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak sopan. Tapi dia memberikan pendapatnya. Oke. Next number. 18. I understand where you are coming from. Saya mengerti dari mana kamu berasal. Simak dulu. Stop dulu. Juga harus melihatnya dari pandangan kami. Ini jawabannya termasuk yang green because dia menjawabnya dengan sopan dan memberikan pendapat. Yellow. Green. Dan memberikan Oh, green. Berikan pendapat dengan cara yang sopan ya. Expressing opinion, polite ya. Oke, 19. itu it's a good because dia memberi pendapat Tidak. yang sopan, tapi Tidak setuju dengan cara yang dengan sopan. Sopan atau tidak sopan? yang sopan. Sopan. Oke. The last number 10. 20, sorry. Nomor 20. Pendapat ini Sama sekali tidak berguna. tidak berguna. Mohon silakan keluar atau pergi dari sini. Itu termasuk red karena dia menyampaikannya tidak sopan dan tidak sopan. Dan tidak sopan. Oke, Dia ya. menyampaikan dengan cara yang tidak sopan. Cukup? Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, silakan disimak Bapak. Kita review sebentar ya penjelasannya.
Number 17, the food here is absolutely inedible. Inedible itu tidak bisa dimakan. Ketika seseorang mengatakan makanan di sini sepenuhnya, semuanya tidak bisa dimakan, berarti dia menyampaikan pendapat dengan tidak sopan, ya. Kemudian, I understand where you are coming from. Saya paham dari mana Anda berasal, tapi but you have to look at it, ya, from our perspective as well. Tapi Anda harus melihatnya dari pendekatan atau perspektif kami juga, ya. Berarti ini tadi respon, ya, berarti disagreeing. Ya, tidak setuju tapi sopan, ya. Disagreeing but polite. Kata-kata I understand, memahami, itu berarti respon, ya. Kemudian 19, you have point. Anda sudah menyampaikan poinnya. But have you ever touched how poor people on the street feel? Bagaimana, pernahkah Anda berpikir bagaimana rasanya atau apa yang dirasakan orang-orang yang hidup di jalanan, ya, street. Nah, ini juga tidak sopan tapi, tidak setuju tapi masih sopan ngomongnya. Ini yang parah, ya, yang terakhir, this opinion is absolutely useless. Pendapat ini sepenuhnya tidak berguna. Nah, itu berarti disrespect terhadap orang lain, ya. Apalagi tambah kata-kata please get out of here. Silakan pergi keluar dari sini. Berarti ini menyampaikan pendapat tidak setuju dan tidak sopan. Berarti ini red, ya, merah. Baik. Karena waktunya, ya, kita refleksi, ya. Bapak sudah buatkan. Tolong dibagikan. Ini berapa di sini? 6 orang. 6 student. Ini 4. And then 1, 2, 3, 7. 1, 5, 7. Oke, ini kan. Bentar, carikan dulu, ya. Reflection. Baik, silakan disimak untuk refleksi. Question. Number 1, what did you know about asking and giving opinion? Apa yang kalian ketahui tentang mengenai asking and giving opinion? You might write down in English or Indonesia, ya. Kalau kesulitan, difficulties in English, write in Indonesia. What do you think about the lesson? Apa pendapatmu tentang pembelajarannya? Is it clear enough? Cukup jelas? And understandable? Bisa dipahami, dimengerti. Kemudian, do you get any trouble? Apa kalian mendapatkan kendala? In grasp or understand the lesson? Dalam dapat, ya, memahami, mencengkram materinya, gitu, ya. Ada yang kendala enggak? Ini yes or no, ya. And then what do you want to learn more? Apa yang kalian ingin pelajari lebih banyak dari ini, ya, tadi itu. The last, what do you realize after learning the lesson? Apa yang kalian pahami, kalian mengerti, sadari setelah mempelajari materi tadi ini. Setelah belajar materi ini saya jadi ngerti how to, bagaimana cara apa misalnya gitu. Oke, silakan ditulis masing-masing. Ini bukan kelompok lagi, perorangan. Ada yang belum dapat kertasnya? Aldi sudah dapat kertasnya? Ya. Singkat saja. Ya. Tulis di kertas masing-masing. Kalau kesulitan dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia. Bapak sudah jelaskan maksud soalnya.
5 minutes ya, 5 menit dikumpulkan. Silakan ditulis. Apa yang kalian ketahui dari ini tadi? Jelaskan ini, asking giving opinion itu apa? Ya, tulis itu. Apa asking giving opinion? Boleh. Ini clear enough atau saya setengah jelas Pak, setengah enggak, sebagainya ya. Kemudian ini ada kendala enggak dalam memahami materi tadi ini? Apa? Tulis. Yang ini yang ingin dipelajari lagi apa? Saya ingin belajar lebih banyak tentang di sini. Setelah belajar materi ini kamu jadi ngerti apa? Yang tadinya belum mengerti. 5 minutes ya, cukup. 5 menit, Bapak anggap selesai tuh. Ayo Sabrina tulis, kecil-kecil aja ditulis. Tidak perlu menulis nama, tidak apa-apa ya. Kalau malu bisa tulis nama. Tapi semua mengumpulkan. 4. Apa yang kamu ingin pelajari lebih banyak? Oh ya, ini ada ide juga. Yang tidak muat tulis belakangnya ya. Benar juga. Apa yang ingin kamu pelajari lebih banyak? Oke, have you finished all? Ada yang sudah selesai? Bapak membacakan satu aja nanti, ya. Nggak usah dikasih nama kalau malu ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Tulis. Nanti takut-takut kamu mau ano. Sudah? Kenapa? Sini. Sekarang. Kenapa? Mulai selang di sana. Ayo, waktunya terbatas ya. 2 menit. Apa yang kalian pahami setelah mempelajari materi ini? Tidak terlalu dipikir berlebihan ya, yang sesuai yang kalian rasakan aja ya, based on your feeling. Do not think more. Ini tidak untuk evaluasi saja ya.
Sudah, Sabrina? Ayo, kumpul. Ayo. Cepat. Fik, sudah, Fik. Mukmin, sudah? Antar sini. Jadikan satu. Kumpulkan jadi satu, antar ke sini. Baik, silakan dikumpulkan semua. Baik, silakan dikumpulkan jadi satu. Okay, I think that's all enough for today. Thanks for your attention. Ayan, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting. Tolong dikumpulkan jadi satu.